Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas genap akan membawakan materi pengasapan dengan bahan baku utama adalah ikan herring. Di sini kami kelompok 12 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama adalah Karisma Dwi Febriandina selaku ketua tim, dan ketiga anggotanya adalah Wahyu Widyastuti Putri Handayani, Putri Ayu Rahma Pratiwi, dan Anissa Yulinar Anggarani. Yang pertama, kita akan membahas deskripsi bahan pangan yang dalam hal ini adalah ikan herring. Herring atau yang memiliki nama latin genus Clupea merupakan spesies ikan yang tersebar luas dan sangat melimpah di belahan bumi bagian utara. Dalam ekosistem, herring berperan sebagai sumber makanan predator, terutama predator laut dan juga manusia. Masa hidup herring agak pendek dan populasinya hanya mencakup beberapa kelas tahun saja. Kandungan gizi dari herring ini sangatlah banyak. Herring memiliki konsentrasi kalori yang lebih tinggi daripada salmon, beaver, anjing laut, rusa, dan makanan lainnya, yaitu dengan kandungan kalori dari daging herring adalah sebesar 270 kalori. Untuk protein, daging herring memiliki kandungan protein sebesar 45,7 gram, dan herring sangat kaya akan asam lemak omega 3. Omega 3 ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Herring juga mampu menghasilkan 1 gram EPA per 100 gram jaringan yang dapat dimakan. Asam alfa-linolenat atau LNA juga dipunyai oleh herring ini. Dari 100 gram daging herring memiliki 0,1 gram LNA atau asam alfa-linolenat yang fungsinya itu akan diubah menjadi EPA dan DHA. EPA dan DHA mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit kardiovaskuler dan Alzheimer. Asam lemak tersebut juga dapat menghambat agregasi platelet dan mengurangi lipid trigliserida dalam darah. Selain itu, asam lemak juga berfungsi untuk kesehatan otak dan perkembangan penglihatan bayi, serta kesehatan reproduksi wanita. Berikut adalah manfaat herring terutama dilihat dari kandungan omega 3-nya. Yang pertama adalah menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Yang kedua, menurunkan hipertensi ringan. Yang ketiga adalah mencegah aritmia jantung dan kematian mendadak. Yang keempat adalah mencegah kejadian diabetes. Dan yang terakhir adalah menurunkan gejala rheumatoid arthritis. Pencemaran jamur pada herring dianggap sebagai penyebab utama tanda-tanda pembusukan karena kemunduran mutu dan dapat menimbulkan bahaya kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan pengawetan pada herring. Pengawetan herring dapat dilakukan dengan 3 langkah utama, yaitu dengan penggaraman kering menggunakan NaCl, pengeringan sebagian herring, dan pengasapan. Pengasapan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pengasapan dingin dan pengasapan panas. Pengasapan awalnya hanya bertujuan untuk memperpanjang umur simpan produk, tapi telah banyak penelitian yang melaporkan bahwa pengasapan dapat mempengaruhi warna, rasa, dan tekstur ikan. Secara umum, senyawa fenolik adalah agen utama yang terlibat dalam pengawetan dan sifat organoleptik produk yang diasapkan. Pemahaman tentang proses pengasapan herring diperlukan untuk menentukan kondisi terbaik agar mendapatkan kualitas produk yang baik. Selama pematangan,
Proteolisis daging herring terjadi di bawah pengaruh enzim endogen. Perlakuan pengasapan dan kandungan garam dengan konsentrasi 5,6% yang terdapat pada herring menjadi alasan salmonella tidak terdeteksi pada ikan ini. Pengaruh teknik pengasapan pada kualitas ikan herring. Pengasapan sudah banyak dilakukan dengan tujuan pengawetan bahan makanan yang pada umumnya mengandung tinggi protein. Salah satunya adalah ikan. Pengawetan dengan metode ini memiliki daya awet yang cukup tinggi serta rasa dan aroma yang khas. Prosedurnya dapat dilakukan dengan pengasapan tradisional ataupun modern menggunakan asap kering atau asap cair. Prosedur pengasapan yang dipilih akan menghasilkan produk pengasapan yang berbeda. Pengasapan tradisional dilakukan dengan cara pembakaran langsung, yang mengakibatkan kualitas produk tidak konsisten, menempelnya senyawa berbahaya, mengakibatkan pencemaran udara, dan proses pengasapan yang sulit dikontrol. Sedangkan pengasapan modern yang memanfaatkan asap cair memiliki kelebihan, antara lain lebih mudah diterapkan, flavor yang lebih seragam, bahan pengasap lebih efisien, senyawa aromatik polisiklik dapat dieliminasi, dan dapat diterapkan aplikasi antimikroba. Pengawetan bahan pangan dapat terjadi karena berbagai kandungan dalam asap yang dapat membunuh bakteri di dalam ikan. Kalor yang dihasilkan dari pembakaran kayu akan memanaskan bahan, sehingga terjadi pemasakan dan pengeringan. Di samping itu, kadar air memegang peranan penting terkait masa simpan bahan, mengingat air merupakan sasaran perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan khamir. Berdasarkan syarat mutu, kadar air ikan asap menurut SNI adalah sebesar 60%. Selain kadar air, pertumbuhan mikroba juga dapat dikontrol dengan penambahan garam dengan perlakuan perendaman yang bertujuan menambah cita rasa. Selain sifat osmotik garam yang dapat memecah membran sel mikroba, serta ion Na+ dan Cl- yang bersifat toksik bagi beberapa bakteri, sifat hidroskopis dan ion Cl- yang terdisosiasi dapat menghambat aktivitas enzim. Kandungan protein, lemak, dan abu akan meningkat setelah proses pengasapan. Peningkatan kandungan protein, lemak, dan abu seiring dengan terjadinya penguapan air dari bahan. Salah satu protein yang meningkat pada saat proses pengasapan yaitu protein yang berupa histamin. Protein yang berupa histamin merupakan protein turunan dari asam amino histidin. Protein ini merupakan salah satu di antara beberapa protein yang penting yang juga bersifat esensial pada bayi, namun non-esensial bagi orang dewasa. Selanjutnya ada pengaruh parameter pengasapan pada kualitas bahan pangan. Selain dari bahan baku yang digunakan, proses pengasapan ikan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu ada mutu dan volume asap, suhu dan kelembapan ruang, waktu pengasapan, dan sirkulasi udara. Yang pertama ada mutu dan volume. Mutu dan volume itu dipengaruhi oleh jenis kayu yang dibakar. Disarankan untuk menggunakan kayu yang keras, tidak cepat terbakar, dan dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar dengan durasi yang panjang. Selain itu, kayu yang keras akan menghasilkan aroma yang lebih unggul karena mengandung senyawa aromatik yang lebih kaya dan tinggi kandungan asap. Asap yang dihasilkan oleh kayu keras memiliki penampakan seperti gumpalan yang tebal dan tidak terlalu menyebar, sehingga cocok digunakan untuk pengasapan. Selanjutnya ada suhu dan kelembapan ruang pengasapan. Pengasapan dapat dilakukan dengan suhu yang tinggi dan suhu yang rendah. Untuk pengasapan suhu tinggi dapat digunakan suhu sebesar 75 derajat Celcius.
Pengasapan dengan suhu yang tinggi biasanya diperlakukan untuk hasil olahan yang siap santap. Berdasarkan penelitian, pengasapan dilakukan dengan suhu 75 derajat telah teruji memiliki masa simpan 66 hari lebih lama dari pengasapan suhu 60 derajat Celcius. Pengasapan suhu rendah dapat dilakukan dengan suhu 37 derajat Celcius. Pengasapan dengan suhu rendah, hasil produknya perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sedangkan untuk suhu pengasapan dengan metode pengasapan modern dapat diatur menjadi relatif lebih rendah. Suhu yang digunakan dalam ruang pengasapan dapat sebesar 30 derajat Celcius, yang mana akan mengakibatkan uap air lebih banyak terserap oleh udara. Dengan kelembapan yang rendah, ini akan menjaga pemanasan sehingga dapat mengurangi uap air, sehingga asap yang dihasilkan di udara terbuka akan bersuhu relatif tinggi yang akan mengakibatkan volume asap yang melekat pada ikan itu akan lebih banyak dan juga pematangan yang lebih merata. Apabila pengasapan dengan metode modern dilakukan dengan suhu yang tinggi, akan mengakibatkan permukaan dari bahan pangan itu akan mengeras dan menghambat air dalam bahan merambat serta menghambat air menguap. Faktor selanjutnya merupakan waktu pengasapan. Untuk faktor ini, itu ditentukan sesuai dengan tujuan produk seperti apa yang diinginkan. Jika semakin lama, maka flavor dari produk akan semakin kuat. Hal ini karena asap yang menempel pada makanan itu akan semakin banyak. Kemudian kelembapannya juga akan berkurang. Hal ini karena terjadi terus-menerus penguapan yang disebabkan akibat pemanasan yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Selain itu, dari pengasapan ini, jika semakin lama, maka produk akan semakin coklat. Hal ini karena semakin banyak asap yang menempel pada produk. Kemudian, faktor selanjutnya merupakan sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini sangat berkaitan dengan kecepatan penguapan air dan juga kecepatan pengaliran asap. Jadi, jika sirkulasi udara terjaga, maka suhu dan kelembapan udara dalam mesin itu juga akan terjaga, tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, udara akan bisa terus dilakukan pemanasan, sehingga penguapan akan terus berlanjut. Kemudian, untuk kecepatan aliran asap, apabila sirkulasi lancar, maka aliran asapnya itu juga lancar dan juga kontinu, sehingga penguapan akan terus terjadi secara konstan. Dengan begitu, partikel asap yang menempel pada tubuh ikan itu akan lebih banyak. Kemudian, selain itu juga terdapat turbulen asap, yang sifatnya ini bolak-balik, sehingga memiliki benefit atau mendukung proses dari pengasapan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan referensi untuk membuat paper pengasapan ini. Terima kasih telah menyimak materi terkait pengasapan dalam mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan. Kami dari kelompok 12 Ilmu Gizi kelas genap mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.